yaitu alam barzakh. Nah, kita akan berbicara tentang alam barzakh. Kita juga sering menyebut dengan alam kubur. Sebelum kita berbicara alam barzakh, ada dua perkara yang ingin saya sampaikan dahulu sebagai pondasi kita berkeyakinan. Yang pertama adalah alam barzakh atau alam kubur yang kita sebut itu adalah alam ghaib. Itu dahulu yang perlu kita yakini. Dia bukan alam syahadah, bukan alam nyata yang bisa dijangkau dengan panca indera manusia. Kenapa ini saya tegaskan? Karena tidak sedikit kaum muslimin yang keliru ketika melihat kuburan, dia kira alam barzakh di dalam lubang lahat itu. Nah, tidak sedikit kaum muslimin yang keliru ketika memahami makna alam kubur, alam barzakh. Apa yang terbayang oleh dia adalah liang lahat. Walaupun nanti antara alam barzakh dengan liang lahat itu ada hubungan, bagaimana hubungannya Allahu a'lam. Tetapi bukan berarti itulah alam barzakh tersebut. Alam barzakh ghaib. Dari kekeliruan itu ada sebagian orang yang mencoba mencari tahu peristiwa di alam kubur dengan mempergunakan cara-cara untuk melihat dan memahami alam nyata. Ditanamnya tape recorder. Nah, mungkin untuk merekam ya pertanyaan malaikat. Nah, ada yang memasang kamera CCTV. Nah, akibat dari kedangkalan pemahaman seperti itu, tidak sedikit pula orang yang akhirnya mengingkari adanya alam barzakh dengan segala nikmat dan dahsyatnya hukuman yang ada di dalamnya. Jadi ada orang yang mengingkari. Apa penyebab utama mereka mengingkari alam barzakh? Karena mereka mempersepsikan atau membayangkan alam barzakh seperti alam nyata, alam syahadah yang bisa dilihat dengan mata. Itu pangkal masalahnya itu. Sehingga mereka tolak. Tidak ada apa-apa. Apalagi kalau sudah perkara yang seperti itu dicoba dianalisa oleh nalar dengan hanya mempergunakan panca indera, maka nalar yang tersesat tadi akan mendorong orang untuk mengingkarinya. Bagaimana orang didudukkan di tempat yang sempit begitu? Membalik saja tidak bisa. Di dalam riwayat-riwayat yang ada, bahwa mereka didudukkan, mereka diberikan nikmat, kalau saleh mereka diazab. Bagaimana di tempat yang sempit? Nah, karena kedangkalan pemikiran seperti itu, akhirnya mengingkari. Atau ada pula yang berpandangan bahwa yang diazab itu hanya ruhnya saja. Nah, tidak mungkin azab itu akan menimpa jasad karena sudah terpisah antara ruh dengan jasad.
Nah, kesimpulan-kesimpulan yang singkat itulah yang kemudian menjadi landasan-landasan keyakinan. Nah, itu pertama dulu yang perlu diluruskan. Alam barzakh adalah alam ghaib. Dan ia merupakan manzilah, al-manzilatul ula, merupakan stasiun pertama, atau boleh dikatakan halte pertama persinggahan manusia, yang kemudian setelah itu akan berproses nanti setelah tibanya hari kiamat, yang tujuan akhirnya nanti bisa surga atau neraka. Itu prosesnya. Jadi itu adalah ghaib, bukan syahadah, bukan nyata. Disia-sia juga kalau kerjanya memasang CCTV di liang lahat. Nah. Tapi kenapa ada fakta-fakta yang bertemu? Nah, walaupun tidak semuanya juga benar. Kadang ada cerita qila wa qal. Ada sebagian yang bertemu fakta-fakta bahwa jasad yang terkubur itu memiliki alamat tanda-tanda bahwa orang yang dikubur itu mendapatkan suatu situasi yang mengerikan, menghitam berbagai macam bentuk rupanya yang mengerikan dan sebagainya. Nah, apakah itu tidak menunjukkan bahwa antara alam kubur di alam nyata, liang lahat, dengan barzakh itu ada hubungan? Iya. Yang perlu diyakini bahwa antara alam barzakh dengan kuburan itu ada hubungan, iya. Tapi apakah hubungannya seperti hubungan di alam syahadat? Tidak. Oh, jadi hubungan roh dengan jasad itu tidak satu, enggak. Ada hubungan roh dengan jasad ketika masih di alam rahim. Berbeda antara hubungan roh dengan jasad di alam nyata. Dan berbeda lagi hubungan roh dengan jasad di alam akhirat, di alam barzakh dan nanti di surga dan neraka. Hubungan roh dengan jasad yang sangat sempurna adanya nanti adalah di akhirat. Jadi tidak bisa disamakan hubungan roh dengan jasad di alam rahim berbeda dengan hubungan roh dengan jasad di alam syahadah, di alam nyata. Apa contohnya? Di alam rahim manusia hanya mendapatkan suplai makanan dari ibunya melalui tali pusarnya. Kalau kini awak sambung tali pusar awak je ibu awak, lai bertahan nyawa di badan awak? Enggak. Tapi dalam kondisi seperti itu janin tumbuh menjadi utuh dan hidup, memiliki jantung sendiri, organ tubuh sendiri yang bisa didengarkan, bahkan bisa dirasakan oleh ibu yang hamil. Itu hubungan di alam rahim. Kalau dibawakan hubungan itu disamakan dengan alam syahadah, tidak hidup manusia. Jadi kalau kita memahami suatu perkara di alam yang berbeda dengan pemahaman dan ukuran yang sama, maka keliru itu di dalam berpikir. Nah, itu namanya taswiyatul al-mukhalifat, namanya al-mukhtalifat, menyamakan perkara-perkara yang bertikai, itu tidak benar.
Yang saling berbeda harus difahami dengan berbeda. Jadi alam rahim dengan ketentuan-ketentuan sunnatullah di alam rahim juga. Alam syahadah, alam nyata seperti kita ini. Kita makan, kita minum sebagaimana di alam syahadah. Begitu juga nanti di alam akhirat. Jadi tidak usah pusing memikirkan bahwa orang makan dan minum di surga apa saja yang dia inginkan, tetapi tidak ada kotoran di surga itu. Oh, jadi itu tidak ada toilet umum di situ? Tidak. Nah, orang yang berfikir surga dengan konsep alam nyata jadi bingung. Palu cara makan tapi tidak ada buang air. Ya karena kita berfikir surga itu seperti dunia. Nah, ini yang ingin saya ingatkan. Surga dengan aturan surga. Dunia dengan sunnatullah di dunia. Di alam rahim kan bayi janin makan kan melalui ibunya. Buang air dia. Nah, kenapa rumit betul? Memang masing-masing alam memiliki aturan dan ketentuannya. Allah al-Khallaqul Alim. Allah yang Maha Pencipta, yang Maha tahu dengan itu semua. Ia bisa ciptakan apa saja yang dia inginkan. Nah, begitu kita memahami dahulu tentang konsep keimanan tentang alam akhirat.